Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang ajaran tasawuf Ibnu Arabi. Kelompok 13 beranggotakan yaitu saya sendiri Zainul Mutakin sebagai moderator. Pemateri kedua yaitu Saudari Nisa Ulfi Jannah, dan pemateri yang ketiga yaitu Saudari Heni Hamdiah. Tuyib, langsung saja. Yang pertama adalah biografi Ibnu Arabi. Dimulai dari riwayat hidup Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dengan nama lengkap Abu Bakar Ibnu Muhyiddin Al-Hattami At-Tai Al-Andalusia. Ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa nama asli beliau adalah Muhammad bin Ali Ahmad bin Abdullah. Beliau lahir di Murcia, Spanyol bagian utara, tepatnya pada tanggal 27 Ramadan 560 Hijriah, atau bertepatan dengan 17 Agustus 1165 Masehi. Beliau berasal dari keturunan Arab dan dari keluarga yang soleh. Ayah beliau adalah seorang menteri utama Ibnu Bardanshi, atau seorang tokoh terkenal dan berpengaruh pada bidang politik dan juga pendidikan. Dengan keluarga yang sangat religius, ketiga pamannya menjadi pengikut sufi yang masyhur, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Muhyi ad-Din atau penghidup agama. Yang kedua adalah pendidikan. Bagaimana riwayat pendidikan Ibnu Arabi. Pada tahun 568 Hijriah atau 1172 Masehi, tepatnya saat beliau berusia 8 tahun, beliau berangkat menuju kota Lisbon untuk belajar agama Islam. Dan kota ini pertama kali beliau menerima pendidikan agama Islam, seperti membaca Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum Islam. Kemudian beliau pindah ke kota Sevilla yang merupakan pusat para sufi Spanyol pada waktu itu. Di bawah pusat ilmu pengetahuan, di bawah bimbingan sarjana-sarjana terkenal, beliau mempelajari Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan teologi. Selanjutnya adalah karya-karya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang penulis yang produktif, dan pemberi kontribusi besar terhadap transisi intelektual secara tertulis. Separuh akhir dari kehidupannya, beliau menghasilkan ratusan karya yang mempunyai nilai sastra, intelektual, dan spiritual yang tidak ternilai harganya. Namun, sampai saat ini belum ada jumlah yang pasti yang disepakati para peneliti atas karya-karya Ibnu Arabi. Louis Messichon, seorang orientalis Prancis, mengemukakan bahwa Ibnu Arabi menulis sekitar 300 karya, sementara C. Brockman mencatat tidak kurang dari 239 karya. Osman Yahya dalam karya biografi yang berbahasa Prancis menyebutkan 846 judul dan menyimpulkan bahwa hanya sekitar 700 yang asli dan hanya 400 yang masih ada. Ibnu Arabi sendiri dalam ijazah li Al-Malik Al-Muzaffar menyebutkan ada 289 judul. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu tentang pemikiran Ibnu Arabi yang akan dilanjutkan oleh Saudari Nisa Ulfi Jannah. Kepada Saudari Nisa, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Zainul Mutakin. Pemikiran tasawuf Ibnu Arabi. Yang pertama, pemikiran tentang wahdatul wujud. Pemikiran ini berasal dari Ibnu Taimiyah, tokoh yang paling keras dalam mengecam dan mengkritik ajaran tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, wahdat al-wujud adalah penyamaan Tuhan dengan alam.
Menurutnya, orang yang berfaham ini mengatakan bahwa wujud itu sesungguhnya hanya satu, dan wajib al-wujud yang dimiliki oleh Khalik atau juga mungkin al-wujud yang dimiliki oleh makhluk. Selain itu, orang-orang yang mempunyai faham ini juga mengatakan bahwa wujud alam sama dengan wujud Tuhan. Tidak ada kelainan dan tidak ada pula perbedaan. Menurut Ibnu Arabi, wujud semua yang ada ini hanyalah satu, dan pada hakikatnya, wujud makhluk adalah wujud Khalik pula. Tidak ada perbedaan antara keduanya, dari segi hakikat. Adapun jika ada yang mengira adanya perbedaan wujud Khalik dan makhluk, hal itu dilihat dari sudut pandang panca indera lahir dan akal, yang terbatas kemampuannya dalam menangkap hakikat apa yang ada pada zatnya dari kesatuan zatiyah, yang segala sesuatu berhimpun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Arabi mengemukakannya kalau antara Khalik dan makhluk bersatu dalam wujudnya, mengapa terlihat dua? Ibnu Arabi menjawab, sebab manusia tidak memandang dari sisi satu, tetapi memandang keduanya dengan pandangan bahwa keduanya ialah Khalik dari sisi yang satu dan makhluk dari sisi yang lain. Jika mereka memandang keduanya dari sisi yang satu, atau keduanya merupakan dua sisi untuk hakikat yang satu, pasti dapat mengetahui hakikat keduanya, yakni zat satu yang tidak terbilang dan berpisah. Maksud penjelasan dari Ibnu Arabi di sini, tidak ada perbedaan antara Khalik dan makhluk ialah Khalik dan makhluk itu sama-sama pencipta. Maksudnya di sini Khalik itu ialah pencipta alam semesta, dan makhluk atau manusia ialah pencipta. Akan tetapi pencipta di sini bisa kayak menciptakan robot, menciptakan alat komunikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, pemikiran tentang insanul kamil. Insanul kamil sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata insan yang artinya manusia dan kamil yang artinya sempurna. Jadi, insanul kamil adalah istilah yang digunakan oleh kaum sufi untuk menamakan seorang muslim yang telah sampai pada peringkat tinggi, yakni peringkat seorang muslim yang telah sampai pada fana' fillah atau sirna di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan Ibnu Arabi, tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan adanya Nur Muhammad, seperti pendapat Al-Jili. Insan kamil adalah roh Nabi Muhammad SAW yang mengkristal dalam diri anbiya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para wali dan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, pemikiran tentang tajalli. Tajalli merupakan penampakan wujud Tuhan dengan berbagai bentuk. Oleh karenanya, Tuhan selalu ada dalam segala sesuatu. Bagi Ibnu Arabi, pengertian tajalli tidak terbatas pada penampakan Tuhan bagi orang-orang yang mengalami kasyaf atau keterbukaan tabir dari mata batin mereka, tetapi lebih dari itu. Menurut beliau, pengetahuan kasyaf memberi informasi bahwa alam adalah tajalli Tuhan dalam bentuk yang beraneka ragam, sesuai dengan ide-ide tetap atau tentang alam dalam ilmu Tuhan. Bentuk suatu tajalli tidak pernah berulang, dan tajalli itu akan berlangsung terus tanpa henti. Dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwa sebab terjadinya tajalli Allah pada alam adalah karena Allah ingin dikenal dan melihat citra dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya pada alam. Fenomena ini merupakan perwujudan dari nama dan sifat-sifat Allah. Tanpa adanya alam ini, maka nama-nama dan sifat-sifat itu akan kehilangan arti dan selalu berada dalam bentuk kemampuannya pada zat Tuhan. Selanjutnya yang keempat, pemikiran tentang mahabbah. Mahabbah sendiri yang berarti cinta merupakan interaksi intensif antara tiga subjek, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dan alam semesta. Semua ciptaan di alam semesta merupakan citraan dari zat agung yang penuh cinta dan kasih sayang. Artinya, eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat jasmani dan rohani manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa orang yang mencintai sesuatu yang tidak ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu melakukannya dengan kebodohan dan kurangnya dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi masih terkait dengan Allah, maka hal tersebut masih dipandang baik.
Tuhan sebagai zat yang maha agung dan mulia, zat yang maha indah dan sumber dari segala keindahan, sesuai dengan salah satu sifat dasar manusia yang menyukai keindahan. Maka hasrat mencintai Tuhan ialah manusiawi, karena Tuhan adalah yang paling indah dari segala keindahan. Pemikiran yang terakhir atau pemikiran yang kelima, pemikiran tentang makom untuk mencapai ma'rifat. Makom sendiri ialah tingkatan kerohanian. Melalui tingkat kerohanian itu, seorang sufi akan mengalami berbagai keadaan batin. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Heni Hamdiah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang makomat dalam tasawuf Ibnu Arabi. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya tentang apa itu makomat, di sini saya ingin mereview kembali bahwa makomat ini merupakan sebuah tahapan. Jadi seorang sufi ini memiliki tujuan, yaitu wusul kepada Allah, sekaligus mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, untuk mencapai hal tersebut, seorang sufi harus melewati beberapa jenjang. Nah, jenjang adab. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci apa saja jenjang makomat yang harus ditempuh oleh seorang sufi. Makomat yang pertama yaitu taubat. Taubat ini merupakan bentuk penyesalan dari diri kita atas kesalahan yang telah kita perbuat. Dengan catatan, kita memiliki niat dan tekad untuk tidak melakukan, untuk meninggalkan dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, ini disebut dengan taubat nasuha. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mengganti perbuatan tersebut dengan amal-amal soleh, dengan ibadah dan lain sebagainya, sehingga kita lupa akan hal selain Allah. Yang makomat yang kedua yaitu sabar. Sabar ini merupakan kemampuan mengendalikan diri dari hawa nafsu dan emosi dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, serta kita menerima segala cobaan yang diberikan oleh Allah. Jadi sudah jelas makna sabar ya. Yang ketiga, berjenjang makomat yang ketiga yaitu zuhud. Nah, zuhud ini merupakan pengalihan diri kita dari segala hal duniawi. Jadi di sini kita hanya melakukan hal yang untuk ukhrawi, bukan duniawi. Nah, untuk zuhud sendiri ini memiliki 3 tingkatan lagi. Nah, tingkatan yang pertama yaitu menahan diri dari segala larangan Allah. Jadi ketika seorang sufi ini menahan dari melakukan hal-hal yang untuk mendosakannya, ini dia melakukan jenjang adab zuhud. Nah, ini pada tingkatan yang pertama. Untuk tingkatan yang kedua yaitu meninggalkan hal yang tidak perlu. Nah, untuk yang ketiga yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi untuk mengingat Allah. Jadi seorang sufi ini benar-benar suci. Beliau tidak mau melakukan sesuatu yang mengalihkan dirinya dari Allah. Nah, untuk jenjang makomat selanjutnya yaitu fakir, yaitu tidak meminta lebih kecuali hanya untuk menguatkan fisik agar mampu menjalankan kewajiban agama. Nah, ini dinamakan dengan fakir. Jadi seorang sufi ini hanya berdoa rezeki hanya untuk menguatkan fisik, dan tujuannya yaitu untuk melakukan kewajiban dalam hal agama. Nah, untuk jenjang makomat yang selanjutnya adalah waro. Nah, waro ini merupakan adalah meninggalkan segala hal yang tidak baik. Meninggalkan segala hal yang tidak baik berupa perkara haram maupun syubhat. Jadi ketika kita sangat berhati-hati dalam melakukan suatu hal, ini merupakan bentuk waro, ya. Baik itu sifatnya subahat seperti hal yang tidak jelas, hal yang masih tidak jelas, tidak diketahui siapa pemiliknya dan lain sebagainya. Itu kita menjauhi, itu kita masuk ke dalam waro. Nah, untuk jenjang makomat selanjutnya adalah tawakal. Tawakal ini merupakan keikhlasan hati hanya semata-mata karena Allah.
dan mempercayakan semua hanya kepada Allah, dan apapun yang diterima adalah nikmat dari Allah, serta kita melewatinya setelah usaha. Nah, seperti dalam jenjang makomat sabar. Selanjutnya yaitu ridho. Ridho ini yaitu sikap menerima qadha dan qadarnya Allah tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Merasa puas dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah, baik penderitaan maupun kenikmatan. Jadi seorang sufi ketika mereka miskin, mereka tetap mensyukuri hal itu. Mereka tetap menganggap bahwa ini takdir, dan kita puas karena ini adalah anugerah dari Allah. Selanjutnya adalah mahabbah. Mahabbah ini yaitu cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah ini melebihi cintanya kepada siapapun. Jadi ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai seseorang sampai lupa akan ibadah dan lain sebagainya, itu bukan merupakan mahabbah. Jenjang makomat yang selanjutnya sekaligus terakhir yaitu ma'rifat. Ma'rifat ini merupakan usaha seorang hamba untuk mengenal Allah secara yang hakiki. Nah, seorang hamba itu harus senantiasa mendekat kepada Allah sampai dirinya itu fanaat pada kekuasaan Allah. Nah, ma'rifat sendiri ini memiliki beberapa tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama yaitu ma'rifat atas ilmu yakin. Jadi kita seorang hamba yang ma'rifat kepada Allah dengan beberapa keterangan seperti bahwa Allah itu esa. Nah, ini jenjang tingkatan makomat ma'rifat yang pertama. Nah, untuk tingkatan ma'rifat selanjutnya kedua yaitu ma'rifat atas ainul yakin, yaitu suatu pengetahuan atau keyakinan yang berdasarkan dengan kenyataan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.